Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan serta kemampuan untuk memahami apa yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan penggunaan Mendeley, karena di beberapa kasus ada beberapa ya seperti ini ya. Begitu kita insert dia punya dokumen namun tidak menunjukkan data sebenarnya. Nah, di sini maka perlu untuk ada video pembelajaran terkait dengan bagaimana sih menggunakan Mendeley jika apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang tertera pada dokumen, jurnal, buku ataupun undang-undang, bahkan beberapa dokumen-dokumen lainnya yang akan kita sitasi dalam skripsi, penelitian ya, ataupun ke beberapa tulisan-tulisan yang akan kita terbitkan. Nah, pada kasus ini saya akan menggunakan panduan dengan menggunakan APA Style versi ke-7 ya, yang diupdate terakhir itu di tahun 2021 ya. Ini dia punya dokumen. Nah, pertama ya, jadi di sini ada beberapa kasus ya. Nah, ini adalah contoh penulisan jika artikelnya itu hanya satu penulis, maksud saya, sorry. Nah, kemudian di sini ya ada yang sampai 2 sampai 7 penulis dalam satu artikel. Nah, ini seperti apa ini penulisannya. Nah, jadi di sini ada contohnya ya. Jadi ini ada contohnya ya. Nah, pada kondisi saat ini atau di tahun 2024 semua serba menuju ke kecepatan dalam pengecekan dokumen. Nah, contoh seperti halnya ini di sini ya. Di sini semua ini sekarang mereka merujuk ke dua model yang ada seperti yang ini ya. Yang ini si Butler dan si Andrew. Ini semua merujuk ke sini karena di sini ada link yang bisa diakses, atau ada ini link ya, tempat di mana artikel tersebut diterbitkan, atau ada DOI dari artikel tersebut yang menjadi pengindeks bahwa artikel tersebut memiliki kualitas. Nah, gimana? Nah, biasanya kasusnya adalah untuk ini ya, sudah ada di sini. Jadi pertama itu tulisannya adalah last name ya. Jadi jika nama saya adalah Muhammad Mustaqim, namun nama saya adalah Mustaqim, atau nama saya bisa jadi Mus dan Takim, maka yang ditulis pertama itu adalah last name-nya atau Takimnya. Nah, kemudian yang nama sebelumnya atau yang bukan last name itu semua disingkat. Kemudian tahun, kemudian judul dari artikel ya, judul dari artikel tersebut atau yang diterbitkan, kemudian nama tempat penerbitan jurnal tersebut, kemudian volumenya, kemudian isunya, kemudian dia dari halaman keberapa. Ini dari halaman keberapa sampai halaman ini halaman pertamanya sampai halaman terakhir ya, garis datar halaman terakhir. Kemudian jika ada DOI-nya atau link-nya ditambahkan. Nah, ini contoh ya. Ini adalah panduan, bukan contoh, ini adalah panduannya untuk mengisi atau pola pengutipan yang ditulis pada bibliografi atau daftar pustaka. Nah, kita pakai langsung ya, langsung praktek pada Mendeley-nya langsung di sini. Nah, di sini saya punya satu jurnal nih ya, di sini. Ini jurnal, kemungkinan ini jurnal itu tidak sesuai dengan keinginan ini. Jadi jika dia disitasi, maka kemungkinan agak lain dia punya terbitannya. Kenapa? Karena di sini tertulis dia punya penulis adalah G Kepemimpinan. Nah, ini kalau disitasi pasti bentukannya akan ruwet ya. Contoh saya tampilkan satu dokumen nih. Oke, saya matikan dulu ya.
contoh di sini. Untuk ya, saya ngutip asal saja ya. Ini salah ngutipnya. Adbis ya, diikuti ya, diikuti pola penulisannya yang ini ya. Adbis kalau di huruf besar dengan dikurang-kurangi, Adbis Power. Nah, kemudian dia terbit di tahun 2020, benar ya. Volume ke-1 benar, isu ke-1 dari halaman 97 kita bisa cek, oh ya benar. Halaman 97 sampai halaman 111. Oke, karena ini hanya untuk kebutuhan agar supaya data di bibliografi itu jadi bagus, maka kita tinggal mengecek apakah jurnal ini memiliki DOI atau tidak. Atau jika tidak ada, berarti kita butuh link dari jurnal ini. Maka saya perlu menghidupkan internet dulu untuk mengecek jurnal ini. Maka saya perlu copy ini. Kemudian saya akan masuk ke browser saya untuk mencari. Ketikkan saja di sini. Mana dia? Ini ya. Tidak ada linknya, link jurnalnya. Kita masukkan dengan link jurnalnya. Oke, ini agak susah ya nyari jurnalnya ya. Oh, ini PDF ya. Saya tidak butuh PDF-nya. Ini mungkin. Ya, coba kita lihat. Oke, kita kembali ke sini. Oke, saya belum menemukan, jadi saya hapus dulu ini. Saya harus cek ya. Jadi untuk pengajaran bagi kalian yang menyimak ya, beginilah rumitnya menentukan bahwa tulisan Anda bisa dicek ya langsung oleh para pembaca ataupun para reviewer. Jadi saya coba cari Adbis atau tidak Power ya. Power. Waduh, saya tidak menemukannya. Adbis Power.
keluar. Tahun 2000 ya, dia punya jurnal administrasi kayaknya ini ya, administrasi bisnis. Jurnal itu tadi apa ya? Setahun lagi volume 1 nomor 1. Begini nih, ya, administrasi bisnis. Volume 1 nomor 1 tahun 2024. Bukan ya? Oke, kita skip ya. Nah, kita akan cari di beberapa jurnal yang lainnya. Nah, jelasnya ini sudah berada pada kondisi seperti ini. Nah, maka ini sudah bisa apa istilahnya, digunakan untuk mensitasi jurnal terkait dengan isi dari yang tertuang pada penelitian-penelitian ini ya. Jadi silakan dibaca kemudian dikutip. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, setelah ini sudah selesai, kita tinggal tutup ya, tinggal tutup, kemudian kita kembali ke Word. Nih, kemudian kita refresh. Nah, ya, maka dia secara otomatis dia akan terubah sini. Ini jadi berubah ya, Al Aslan 2020, dan di bibliografinya juga sudah berubah. Nah, ini lebih menarik lagi. Nah, ini tinggal kita edit karena seharusnya ini tidak begini polanya, dia harusnya menggunakan pola huruf kapital di awal. Oke, ya, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ya, itu jurnal ya. Jadi jurnalnya harus memiliki beberapa kondisi-kondisi yang harus dilengkapi. Jika tidak lengkap data-data, istilahnya saya itu adalah, atau istilahnya kami itu adalah metadata yang ada pada jurnal tersebut, maka kita sebagai penulis atau peneliti perlu untuk mengisi kelanjutan dari jurnal-jurnal tersebut agar mudah untuk dicek. Nah, selanjutnya di sini saya akan lanjut ke bagian ini masih ada ini ya, ada beberapa. Ini buku. Saya belum ke buku dulu. Kita kembali lihat ya, ini. Nah, ini kalau dia penulisnya itu 2 sampai 7 ya. Nah, ini 2 sampai 7. Jadi semua tetap dituliskan. Nah, ini contohnya 2, ini contohnya 2, ini contohnya 3, ini contohnya 2, 3, 4. Nah, ini banyak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Bahkan ada yang sampai 20 nih. Ya, 20. Jadi semua harus dituliskan namanya. Dengan harus ada DOI-nya. Jika jurnal tersebut punya DOI, maka kita perlu tambahkan DOI-nya. Jika tidak ada ya kita tinggal menambahkan saja link-link yang mungkin, link tempat kita bisa mengakses jurnal tersebut. Nah, yang berikutnya adalah buku. Nah, ini yang paling sering biasanya digunakan. Jadi untuk mengutip buku itu ada nama terakhir ya, nama terakhir dari si penulis, kemudian judul dari buku, kemudian dia edisi keberapa, kemudian dia volume keberapa ya, kemudian ada di mana dia diterbitkan ya, ini publishernya, di mana dia diterbitkan, kemudian jika dia punya DOI maka ditambahkan DOI-nya. Oke, di sini ada beberapa keterangan, the edition, volume, and DOI are not complete. Oke,
Oke, nah menurut apa panduan dari apa style versi ketujuh ini, maka yang dibutuhkan itu adalah nama, tahun, judul buku, jika ada edisi dan volumenya dicantumkan, kemudian siapa penerbitnya. Maka saya akan membuka di sini ya, mendelay terkait dengan buku. Nih, saya punya ini buku fisika ya, nih. Nah, jadi di sini nama bukunya adalah Serge and Zemansky, University Physics with Modern Physics. Oke, sama ya. Kemudian harus ada penulisnya. Penulisnya di sini ada berapa? Nah, ternyata di sini penulisnya itu contributing author with modern physics. Ada dua ya di sini. Ini hanya contributing author aja, Lewis Ford. Maka di sini penulisnya ada dua ya. Ini Hawk de Jong. Maka nama akhir dulu, kemudian nama depannya. Kemudian Friedman Roger A. Friedman, maka namanya adalah Friedman Roger A. Nih. Nah, kemudian ini buku ya, bukunya itu dipublikasikan oleh siapa di sini? Kita bisa lihat siapa publicationnya atau publishernya. Di sini informasi publishernya belum ada. Maka kita tinggal cari menurut buku ini siapa dia punya penerbit. Oke, bukan di situ. Copyright person education ya, ini publishing person education Fastly. Oh, ini berarti ya person. Jadi publishernya itu adalah person Wesley. Nih. Bukunya tahun 2007 ya. Ini bukunya sudah lama sekali. Buku kedua 12. Edisi ke-12. Jika ada edisinya maka ditambahkan edisinya. Nah, ini 12. Edisi ke-12. Kemudian tadi ya, menurut panduannya kalau ada edisinya ditambahkan. Nih, volumenya, apakah ada volumenya? Ini volumenya tidak ada, hanya edisi saja. Oke. Person Addison Wesley. Oke, hanya itu aja ya. Jadi berdasarkan panduan tadi, penulis sudah masuk semua, nama buku juga sudah masuk, edisinya sudah masuk, kemudian publishernya juga sudah masuk. Maka ini sudah bisa kita kutip. Jadi jika saya ingin mengutip lagi,